warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala PT SMK Negeri Sekolah Pindrang atau yang mewakili Wakil Kepala di bidang Humas, Sarana dan Prasarana. Kemudian yang terhormat teman-temanku, rekan guru sejawat SMK Negeri 9 Pindrang, terima kasih atas kehadirannya. Acara designasi atau pengibasan guru penggerak angkatan 9 SMK Negeri 9 Pindrang segera dimulai. Marilah kita membuka acara ini dengan bersama-sama mengucapkan kalimat basmalah. Acara kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin silahkan duduk kembali. Acara ketiga sambutan oleh Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri 9 Pindrang atau dalam hal ini diwakili oleh Wakil Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Bapak Muhammad Amin SPD. Kepada Bapak disilahkan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat rahmat dan hidayahnya. Kita bersama-sama berkumpul di tempat ini guna melaksanakan kegiatan designasi pengibasan guru penggerak angkatan 9. Dan tak lupa salawat beserta salam kita haturkan kepada baginda Muhammad SAW. Adapun yang akan saya sampaikan pada hari ini, ucapan terima kasih atas undangan hari ini. Saya sangat senang dengan adanya acara seperti ini dapat meningkatkan kreativitas Bapak dan Ibu khususnya di SMKN Negeri 9 Pindrang, dan saya harap dengan adanya kegiatan yang seperti ini dapat mengimbaskan budaya positif yang telah dipelajari dalam pendidikan guru penggerak kepada teman-teman yang ada di sekolah, agar sekolah kita lebih maju dan berkembang. Dengan adanya acara ini, saya buka dengan
membaca basmalah acara desiminasi pengebasan guru penggerak angkatan 9. Saya buka dengan desi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Abdullah SPD. Marilah kita bersama-sama membaca doa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing, agar acara hari ini dapat diberikan keberkahan melalui doa. Berdoa dimulai. Acara selanjutnya penutup. Marilah kita menutup acara ini dengan bersama-sama mengucapkan kalimat hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdullah SPD bersama dengan rekan saya Ibu Sudarmi SPD, kemudian Ibu Nurul Hairiah SPD adalah calon guru penggerak angkatan 9 SMK Negeri 9 Piram. Guru penggerak angkatan 9 SMK Negeri 9 Piram. Jadi pada kesempatan siang hari ini kami bersama dengan teman-teman calon guru penggerak ingin mengimbaskan terkait apa yang telah kami dapatkan selama mengikuti program guru penggerak, yaitu tentang budaya positif. Jadi yang pernah kami pelajari sebelumnya pada modul 1.4 yaitu terkait budaya positif. Adapun tugasnya yaitu membuat aksi nyata yaitu memberikan pengibasan kepada teman-teman guru yang ada di SMK Negeri 9 Piram dalam penerapan budaya positif. Jadi sebelum saya mulai, saya mengajak kepada teman-teman untuk menyimak apa yang akan kami sampaikan selanjutnya. Baik, kita menuju ke ice breaking agar kegiatan kami ini dilaksanakan menjadi lebih santai. Oke, baik. Jadi untuk ice breaking kali ini saya mulai. Seumpamanya saya menyebut nomor 1, Bapak Ibu guru menepuk tangan. Contoh tepuk tangannya seperti ini. Oke, bisa dipahami? Bisa. Coba lagi Bapak Ibu. Yang mana semangatnya? Ya, bagus. Kemudian pada saat saya menyebut nomor 2, Bapak Ibu seperti ini. Cus. Ya, coba Bapak Ibu 2. Satu kali lagi, coba diulangi lagi. Pada saat saya menyebut nomor 3, Bapak Ibu seperti ini. Ha. Oke, coba Bapak Ibu diikuti. Ha. Satu kali lagi Bapak Ibu. Ha. Oke, luar biasa Bapak Ibu guru hebat. Jadi kita mulai kembali ya. 1, 2, 3. 1, 3, 2. 2, 3, 1.
Oke, luar biasa Bapak Ibu, luar biasa semangatnya pada siang hari ini. Meskipun dalam kondisi mengantuk, tapi masih semangat dalam mengikuti kegiatan kita pada siang hari ini. Baik, jadi kita langsung saja masuk pada materi kita hari ini, yaitu tentang budaya positif. Adapun konsep-konsep dalam budaya positif yang harus kita ketahui yaitu yang pertama, disiplin positif dan nilai kebijakan universal. Kemudian yang kedua, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan. Selanjutnya yang ketiga, keyakinan kelas. Dan yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Dan yang kelima, 5 posisi kontrol. Dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Jadi itulah dia beberapa konsep dalam budaya positif yang wajib kita pahami dalam penerapan budaya positif di sekolah kita. Lanjut. Jadi saya tanya kepada Bapak Ibu, apa makna budaya positif? Ada yang bisa memberikan tanggapan? Jawaban tentang makna budaya positif. Coba Bapak Ibu. Ya silakan diangkat tangannya yang ingin memberikan tanggapan tentang makna dari budaya positif menurut Bapak Ibu. Ya, Ibu sudah silakan Bu. Ya Pak, terima kasih. Menurut saya budaya positif itu adalah kebiasaan baik yang diterapkan di sekolah ataupun di dalam kelas. Ya, bagus sekali jawabannya Bu. Ya, kebiasaan-kebiasaan yang baik yang diterapkan di dalam kelas. Ada lagi? Ya, silakan Ibu Fitri memberikan. Ya. Saya budaya positif kami di sekolah, positif yang ada di sekolah, kebiasaan perilaku yang baik. Contohnya bisa menggunakan bisa dikelola dari siswa. Iya, betul sekali. Bagus sekali jawabannya Bu. Yaitu terkait kebiasaan tutur kata yang kita terapkan kepada siswa kita. Kemudian untuk pertanyaan kedua, apa contoh makna budaya positif yang telah kita lakukan di sekolah? Ya, ada yang bisa ya, silakan Ibu Ratna. Terima kasih atas kesempatannya. Budaya positif yang telah kita terapkan di sekolah itu senyum, sapa, dan salam. Ya. Sebelum kita masuk ke lingkungan sekolah, kita itu saling bersama guru. Ya, atau kebiasaan 5S ya. Ya, kebiasaan 5S yaitu adalah senyum, sapa, dan salam. Nah, itu bagus sekali semua jawabannya Bapak Ibu. Ya, silakan dilanjut. Budaya positif di sekolah yaitu nilai-nilai atau kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Jadi itu ya, semua jawaban dari Bapak Ibu itu masuk dalam kategori tentang budaya positif yang ada di atas. Nah, misalnya kebiasaan jam 0 yang telah kita lakukan di SMK Negeri 9 Pinrang, yaitu kebiasaan salam pada saat datang ke sekolah. Itu akan membangun budaya positif yang ada pada murid-murid kita ke depannya. Oke, dilanjut. Perubahan paradigma. Untuk membangun budaya positif sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar murid-murid dapat berpikir, bertindak, dan mencipta dengan mandiri dan bertanggung jawab. Jadi untuk membangun budaya positif di sekolah kita perlu menyediakan lingkungan positif. Contohnya tadi yang telah disampaikan beberapa teman, kebiasaan senyum, sapa, dan salam. Nah, itu akan membentuk karakter siswa untuk bertindak, mencipta dengan mandiri dan bertanggung jawab. Kemudian selanjutnya, lazimnya disiplin positif dikaitkan dengan kontrol. Dalam hal ini kontrol guru
terhadap murid. Jadi guru memberikan kontrol kepada murid tentang bagaimana cara penerapan budaya positif di sekolah. Yang dilanjut. Ya, ini adalah contoh kasus yang saya paparkan kepada Bapak Ibu. Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan cobalah buka. Anda adalah A, kemudian Anda mengepalkan satu tangan Anda. Coba Bapak Ibu kepalkan satu tangan Anda. Kepalkan satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan, Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga dalam kepala tangan Anda. Misalnya Bapak Ibu menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepala tangannya. Coba Anda bayangkan bahwa Anda Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Jadi barang berharga yang Bapak Ibu pegang di dalam tangan Anda, tugas rekan Anda atau B adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepala tangan Anda. Bagaimana? Mencoba dengan segala cara. Teman Anda boleh membujuk, menghardik dan mengintimidasi. Misalnya dia membujuk, memaksa atau mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari uang agar bersedia membuka kepala tangan Anda. Cobalah lakukan kegiatan, cobalah buka di atas dengan B secara bergantian. Masing-masing A dan B mewakili 30 detik saja. Sesudah itu diskusikan dengan kegiatan ini dan coba jawab pertanyaan-pertanyaan di bawah ini secara mandiri. Jadi ada di situ pertanyaan di bawah terkait pengepalan tangan. Jadi untuk pertanyaan nomor 1, apakah Anda atau B membuka kepala tangan Anda? Bagaimana? Mengapa dan alasannya? Mengapa membuka kepala tangan Anda? Baik, ada yang bisa memberikan tanggapan. Apakah Anda atau teman Anda si B membuka kepala tangan Anda? Dan mengapa? Apa alasan Anda untuk membuka kepala tangan Anda? Nah, coba ada yang bisa memberikan tanggapan? Alasannya untuk membuka tangannya dan alasannya si B membuka tangan kalian. Bagaimana Bapak Ibu? Ya, kita lanjut ke pertanyaan nomor 2. Apakah Anda atau B menutup tangan Anda? Mengapa? Apa ada alasan Anda atau B tetap menutup kepala tangan Anda? Nah, kita membuka dan kita menutup. Apa ada alasan? Dan pertanyaan ketiga dalam kegiatan ini, sesungguhnya siapa yang memegang kendali atas kontrol membuka atau menutup tangan Anda? Siapa kira-kira yang memegang kendali? Teman kalian atau kalian? Ibu atau temannya? Ya, kita sendiri. Jadi kitalah yang mengontrol diri kita, bukan orang lain. Kitalah yang mengontrol terkait apa yang kita lakukan. Begitupun dengan murid-murid kita. Murid kita itu melakukan apa-apa itu karena dia yang memegang kendali atas dirinya. Oke, bisa dipahami Ibu? Oke, selanjutnya menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik hanya dapat menuntut tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya, hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak-anak. Jadi maksud dari apa yang dipaparkan oleh Ki Hajar Dewantara yaitu kita sebagai pendidik itu hanya bertugas untuk menuntun murid untuk mencapai kodratnya sesuai dengan apa yang ada pada dirinya. Dan karena semua murid itu memiliki potensi yang kita tidak lihat
dari dirinya. Oke, lanjut. Yang tadi untuk jawabannya yang tadi, bahwa kita sendiri yang memegang kontrol atas kepala dan tangan kita. Apakah kita membuka atau menutup kepala tangan kita itu tergantung pada diri kita masing-masing, sesuai dengan kebutuhan dasar kita saat ini. Jadi itu jawabannya tadi ya. Lanjut. Perubahan paradigma teori kontrol, ilusi kontrol. Menurut paparan Dr. William Glasser tentang ilusi kontrol, untuk meneruskan tentang konsepsi tentang teori kontrol. Jadi yang pertama, bahwa kita berpikir bahwa guru mengontrol murid. Yang selama ini kita pikirkan bahwa kitalah yang mengontrol murid. Padahal sebenarnya muridlah yang sendiri mengontrol dirinya, sesuai dengan apa tadi yang dipaparkan. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat membuatkan karakter. Jadi dalam pemikiran kita bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah adalah pembuatan karakter. Misalnya kita mengkritik, itu akan membuat orang merasa menguatkan karakter mereka. Itu dalam pemikiran kita ya. Dalam pemikiran kita seperti itu. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif dapat efektif dan bermanfaat. Jadi kita berpikir selama ini bahwa semua penguatan yang positif dapat efektif dan bermanfaat. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Contohnya kita terapkan kepada anak-anak kita. Kan kita berpikir bahwa kita adalah orang dewasa. Jadi apapun yang kita suruhkan harus dia lakukan. Kita sering berpikir seperti itu ya. Bahwa kita berpikir kalau orang dewasa itu mempunyai hak untuk memaksa yang lebih di bawah umurnya daripada dia. Itu pemikiran kita selama ini. Oke, dilanjut. Perubahan paradigma stimulus respon dan teori kontrol. Bisakah kita mengontrol seseorang? Bagaimana Bapak Ibu? Apakah kita bisa mengontrol seseorang? Tidak. Ya, tidak bisa ya. Jadi dalam perbedaannya dalam stimulus respon itu tentang teori dan teori kontrol. Jadi di situ kita bisa lihat dalam stimulus respon itu kita mencoba mengubah seseorang agar semua pandangan agar sama dengan pandangan kita yang selama ini kita pikirkan seperti itu ya. Jadi kita mengubah pandangan orang agar sama dengan pandangan kita. Dalam teori kontrol itu kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi itu ya dalam teori kontrol. Kemudian perilaku buruk dianggap sebagai suatu kesalahan. Selama ini kita pikirkan seperti itu. Kemudian semua perilaku memiliki tujuan. Misalnya contohnya anak-anak lambat datang ke sekolah. Mungkin perilaku anak-anak tersebut memiliki tujuan. Tujuannya yaitu membantu orang tuanya, seumpamanya pergi ke sawah dulu, pergi bantu merajut bobok di sawah. Itu contohnya ya Bapak Ibu. Kemudian orang lain bisa mengontrol kita. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Orang lain tidak punya hak. Anda lah yang mengontrol diri Anda. Kemudian dalam stimulus respon, saya bisa mengontrol orang lain. Kemudian dalam teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Orang lain yang mengontrol dirinya. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Dipaksa, misalnya kita paksa pada saat dibujukan gagal, sehingga kita memaksa orang tersebut. Itu yang selama ini kita pikirkan. Kemudian dalam teori kontrol, kolaborasi dan kesepakatan menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi itu kolaborasi dan kesepakatan menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang dan kalah yang selama ini kita pikirkan adalah model berpikir kita adalah menang dan kalah. Dia yang menang, dia yang dikalah. Dalam teori kontrol itu, model berpikir menang. Tidak ada yang kalah, semuanya menang dalam teori kontrol. Oke, lanjut.
Apa makna disiplin? Ada Bapak Ibu bisa memberikan jawaban tentang makna dari disiplin? Bagaimana Bapak Ibu? Banyak, konsisten, bagus sekali jawabannya Bu. Ada lagi? Ya, oke, lanjut. Kata disiplin sering dikaitkan dengan tata tertib, teratur dan patuh pada peraturan. Kata disiplin sering juga dihubungkan dengan hukuman, padahal itu sungguh berbeda karena belajar dari disiplin tidak harus memberi hukuman. Justru itu salah satu alternatif terakhir dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Jadi yang selama ini kita pikirkan bahwa hukuman itu adalah mendisiplinkan murid, padahal itu adalah alternatif terakhir kalau misalnya kita tidak punya pilihan sama sekali. Belum tentu ya Bapak Ibu, itu belum tentu hukuman menjadi cara dalam mendisiplinkan murid. Dilanjut. Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk dapat menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita. Jadi maksudnya di sini motivasi internal yang dikatakan Ki Hajar Dewantara itu adalah motivasi yang timbul dalam diri kita sendiri. Motivasi yang timbul dalam diri kita sendiri. Nah, itu maksudnya adalah motivasi internal. Dilanjut. Teori motivasi atau perilaku dan perilaku manusia. Jadi itu contoh di atas, motivasi eksternal untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman. Nah, itu motivasinya siswa itu pada saat menghindari ketidaknyamanan harus patuh. Jadi pertanyaannya di situ, apa yang terjadi jika saya melakukannya? Misalnya contohnya, misalnya siswa melanggar, apa yang terjadi jika saya tidak masuk belajar? Itu adalah motivasi eksternal. Dari untuk menghindarinya, jadi siswa di situ menghindari karena takut hukuman. Menghindari masalah itu karena mereka takut pada hukuman. Jadi itu adalah motivasi yang timbul karena ada tekanan misalnya dari guru. Motivasi yang timbul seperti itu, bukan motivasi yang timbul dalam dirinya. Kemudian motif untuk kasus kedua dalam motivasi eksternal yaitu untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Apa yang akan saya dapatkan jika saya melakukannya? Misalnya kalian ingin menjadi orang yang terkenal. Jadi bagaimana caranya untuk melakukan itu? Itu termotivasi karena ada tujuan. Ada tujuan, misalnya kalian ingin menjadi orang yang disegani, orang yang dihargai. Itulah motivasi eksternal seperti itu. Kemudian untuk motivasi internal, untuk menghargai diri sendiri menjadi insan yang sesuai dengan harapan kita. Bagaimana cara kita menghargai diri sendiri? Saya akan menjadi seperti apa jika saya melakukan hal ini? Contohnya untuk kebaikannya di masa depan. Misalnya kalau saya menjadi guru penggerak, saya akan menjadi guru yang memberikan pembelajaran yang berpihak pada murid di sekolah. Jadi itu tujuan itu contoh yang muncul dalam diri kita. Saya akan membuat siswa kita menjadi berkarakter. Itu contohnya disiplin internal, bukan karena ada tujuan tersendiri. Itu adalah muncul dari diri kita sendiri karena kita mempunyai keinginan besar untuk memperbaiki kualitas pendidikan yang ada di sekolah-sekolah. Itu adalah contoh dari motivasi internal. Ya, tujuan disiplinnya itu positif. Dilanjut. Ya, untuk pemaparan selanjutnya akan disampaikan oleh Ibu Nurul.
Baik, terima kasih Pak Bado. Aplaus dulu untuk Pak Bado Abdullah. Baiklah, kita ice breaking dulu ya. Kita ulang ice breakingnya dari Pak Abdullah. Oke, kalau saya bilang 1, kita tepukannya ya. Kalau bilang 1 bagaimana? Kalau 2, cus, ya harus ada cus, ya seperti bahan meletus cus. Kalau misalkan 3, ho, iya baiklah. Kita mulai 1, 2, 3. Baik, luar biasa. Sekali lagi yang semangat. 3, 2, 1. Ya, luar biasa sekali Bapak Ibu guru hebat. Tepuk tangan untuk kita semua yang sudah hebat-hebat. Saya dan teman-teman dari CBP berterima kasih sekali kepada Bapak Ibu sudah meminta waktu istirahat siang. Harusnya hari ini kita libur, tapi karena ada diseminasi kita datang di sini dengan semangat penuh ya untuk sama-sama belajar tentang budaya positif untuk peningkatan sekolah kita nanti ya. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Bisa dilanjut slide-nya. Nah, yang akan saya bawakan adalah materi tentang keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. Ya, kita cus materinya. Iya. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa kita harus membuat keyakinan kelas lagi? Yang selama ini kita lakukan, kalau awal pertemuan itu selalu, ayo anak-anak kita lakukan program belajar. Ini peraturannya, tidak boleh ini, tidak boleh itu. Betul tidak? Betul. Iya, kita tidak tambahkan keyakinan kelas di dalamnya, tidak ya? Tidak, ya itu yang selama ini saya pribadi lakukan. Anak-anak, begitu saya masuk pertemuan pertama, anak-anak, kita harus belajar, kita harus disiplin, tidak boleh terlambat, minimal keterlambatan 10 menit, itu peraturannya. Tidak boleh bicara saat di kelas, kita harus fokus belajar, ya itu yang kita lakukan. Nah, ini kita ada contohnya ya. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm jika berkendara roda 2? Kita kadang waktu kita masih muda berpikir, kenapa nih kita harus pakai sesuatu yang berat, yang di kepala kita, ya, bikin ribet saja, bikin ribet ini helm. Kenapa kita harus memakai itu tanpa mengetahui bahwa manfaat dari helm itu sendiri apa? Ya, kadang juga makanya kita tidak, jangan dipakai deh, tidak ada juga gunanya, ya. Atau bilang pakai helm deh, nanti ada polisi di depan, jadi kita baru termotivasi untuk memakai helm. Nah, motivasi itu adalah motivasi eksternal, seperti yang dikatakan oleh tadi Pak Abdullah, itu adalah motivasi eksternal, ya. Jadi next kita mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak ya waktu COVID ini ya. Kenapa kita harus ada peraturan seperti itu? Untuk apa sih? Saya dekat-dekat saja dengan teman, terserah saya dong ya. Tapi kita patuhi karena kita takut melanggar aturan ya. Kenapa kalau kita wajah cantik saya terlihat, saya tidak ingin memakai masker ya, ini wajah glowing harus terlihat kemana-mana ya, karena kita bertanya seperti itu. Seandainya kita belum mengetahui apa yang harus kita hindari ya, kita bertanya kenapa kita harus pakai masker, kenapa kan tidak mau saya pakai masker ya, pasti begitu. Selanjutnya, mengapa kita memiliki aturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan ya, di kelas juga. Kenapa kita harus datang tepat waktu? Nanti terlambat di kegiatan ya. Kita sering begitu selama ini ya. Ya, karena saya pribadi juga ya, astagfirullah ya, tidak boleh sebenarnya, namun
harus ya karena bagaimana ya peraturan yang soal kebudayaan kita selama ini kita takut sama aturan, takut mematuhi aturan, kita tidak tahu. Nah, makanya kita mempelajari yang namanya keyakinan kelas, ya, keyakinan kelas untuk mendukung motivasi intrinsik, motivasi dari dalam, ya, kembali ke keyakinan-keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibanding mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Jadi ini kita mau gali di sini adalah kita munculkan dulu motivasi, karena tidak ada gunanya kita ikuti peraturan-peraturan tanpa kita ketahui manfaat peraturan yang ada di dalamnya. Seperti memakai helm, kita harus memunculkan motivasi intrinsik dari dalam diri kita bahwa memakai helm itu untuk bagus keselamatan saya sendiri. Memakai masker untuk apa? Terhindar dari polusi, terhindar dari virus. Itu untuk kesehatan diri kita sendiri. Manfaatnya dari mana? Dan untuk siapa? Untuk kita, ya. Ya, untuk kita sendiri manfaatnya, Bapak Ibu, ya. Jadi kita harus memunculkan keyakinan kelas yang seperti itu, ya, dibanding hanya mengikuti peraturan. Oke, next. Iya, keyakinan kelas. Ya, keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal terlepas dari latar belakang, suku, negara, bahasa maupun agama. Menurut dosen tahun 1998, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau intrinsik. Seseorang akan lebih bersemangat dan dalam menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti peraturan. Iya, kita kalau ada keyakinan dari dalam diri kita sendiri, kita akan lebih bersemangat. Oh, kenapa saya harus on time? Oh, saya harus menjadi orang yang bertanggung jawab. Oh, kenapa saya harus on time? Saya harus menjadi orang yang lebih disiplin. Ya, disiplin. Dibanding kita harus hadir di sini tepat waktu. Kita harus ini tepat waktu. Ya, kita tidak tahu kita sedang dihukum atau itu aturan atau kita dihukum. Ya, kalau ada motivasi intrinsik dari dalam diri kita, oh iya, saya harus datang lebih cepat di kelasnya Pak Abdullah. Soalnya Pak Abdullah orangnya disiplin, makanya saya harus lebih disiplin dari Pak Abdullah. Betul? Iya. Lanjut. Baik. Nah, pembentukan keyakinan kelas. Ya, jadi sebaiknya sebelum kita mulai kelas, baiknya Bapak Ibu menerapkan keyakinan yang ada di kelas dibanding dengan peraturan. Iya. Oke, kita lihat. Keyakinan kelas bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Jadi keyakinan kelas itu bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci. Kalau peraturan kan dilarang ini dan itu, dilarang ini dan itu, dia lebih konkret. Kalau keyakinan kelas, ya saya bocorkan, keyakinan kelas seperti disiplin, dia bersifat lebih abstrak. Iya. Terus keyakinan kelas berupa pernyataan yang universal. Jadi keyakinan kelas itu bersifat umum. Kita harus pastikan, ya, kepada murid-murid kita keyakinan kelas itu. Selanjutnya, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Jadi keyakinan kelas karena akan diyakini terpatri di dalam dada kita, jadi dia harus berbentuk positif agar dampaknya yang
Jangan sampai ada keyakinan kelas yang negatif ya. Bukan lagi boleh positif namanya ya Bapak Ibu. Betul? Iya. Next, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Tidak usah terlalu banyak keyakinan. Anak, ini keyakinan kelas kita dari 1 sampai 100. Belum apa-apa anaknya sudah meyakini. Ya, berarti mas sekolah ini terlalu banyak keyakinan kelas yang ada. Ya, jadi yang penting-penting saja ya, yang dianggap perlu kita lakukan keyakinan kelas. Kemudian semua warga kelas sebaiknya berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas melalui curah pendapat. Jadi semua warga kelas, siapa warga kelas ibu-ibu, bapak-bapak, siapa itu? Siswa kita. Ya, semua warga kelas harus berpartisipasi dalam pembuatan keyakinan kelas supaya dia bisa memenuhi apa yang telah dia rencanakan. Iya. Next, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu ya. Kita harus bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu ya, supaya lebih diupdate, lebih kekinian ya. Next. Nah, saya di sini ya, karena tulisannya agak kecil jadi saya di sini. Ya, inilah bentuk peraturan perbedaan antara peraturan dan keyakinan kelas. Ya, ini dia peraturannya. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kita selalu, nah setelah memakai buku ini selalu jangan lupa kembalikan buku ke tempatnya. Nah, kita harus menanamkan kepada siswa kita bahwa kalian harus yang pertama itu bertanggung jawab. Munculkan keyakinan dalam diri mereka bahwa mereka itu harus punya rasa tanggung jawab. Bentuk peraturannya seperti ini. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Apapun itu nak, selalu kembalikan pulpen ke tempatnya. Selalu datang tepat waktu. Itu adalah tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Peraturannya, dilarang mengganggu temannya saat temannya presentasi dia. Ya, artinya menghormati orang lain dan diri sendiri. Ya, dilarang mengganggu orang lain itu ketika temannya sedang presentasi terus ribut. Bagaimana? Ya, kita harus menghormati orang lain dan diri sendiri. Ya, ketika kita sudah menghormati diri sendiri, kemudian menghormati orang lain, insya Allah orang lain akan menghormati kita. Ya, karena ada yang namanya timbal balik positif. Ya, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Ya, menghormati orang lain, komitmen pada tujuan atau berkomitmen. Kita harus berkomitmen. Nah, jam masuk kita misalkan jam 7. Jadi anak-anak harus belajar berkomitmen, menjaga komitmen kita dengan dalam bentuk peraturan hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Iya. Dilarang melakukan kekerasan. Ya, dilarang melakukan kekerasan. Ya, nilai dan keyakinan kelasnya adalah keselamatan dan menghargai orang lain. Artinya dilarang melakukan kekerasan. Kita harus menghormati dan menghargai orang. Ya, kita harus jangan melakukan kekerasan orang lain ya kepada orang lain. Ya, keselamatan dan menghormati orang lain. Kemudian dilarang menggunakan narkoba. Ya, narkoba kan tidak sehat. Kita harus terangkan kepada anak-anak. Nah, kenapa kita dilarang pakai narkoba? Narkoboy kenapa kita dilarang memakai? Karena itu berhubungan dengan kesehatan anda-andaku semua. Ya, kesehatan kalian. Kalau satu kali kalian pakai narkoba itu, maka kesehatan kalian akan terganggu. Iya, betul? Iya. Kemudian apa itu? Berantrian atau menunggu giliran. Ya, berantrian, antri, budaya antri, menunggu giliran. Nilai keyakinan kelas adalah menghormati orang lain dan
kesabaran. Iya. Kemudian kan gunakan masker, kesehatan dan keselamatan. Iya. Jangan berlari di kelas atau koridor. Kesehatan, nilainya adalah kesehatan dan keselamatan. Iya. Sudah mengerti sampai sini? Mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu tentang keyakinan kelas. Ya, silahkan Bu Fitri. Ya, boleh pakai mic. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Tadi juga sudah disinggung sama Pak Abdullah mengenai motivasi internal ya, intrinsik. Oh iya, motivasi intrinsik. Yang di sini saya mau tanyakan, bagaimana kita menumbuhkan sikap ini pada siswa kita, yang dimana siswa kita ini memiliki berbagai macam karakter seperti itu. Pertanyaannya sangat-sangat hebat, ya. Inilah selama ini kendala yang kita hadapi. Kita sulit untuk menanamkan budaya positif dengan siswa yang beragam karakternya. Mungkin kalau kita pakai cara A, mungkin sebagian perempuan mengerti dan menaati. Kita pakai cara B, sebagian laki-laki mengerti dan menaati. Ya, inilah peran kita sebagai seorang guru dan keyakinan kelas meyakinkan kepada siswa bahwa apa yang kita lakukan atau apa yang kita aturkan itu ada keyakinan untuk memperbaiki dirinya sendiri, untuk hasil positif yang mereka lakukan. Misalkan peraturan kelas ya, peraturan kelasnya itu hadir jam 7.00. Nah, keyakinan kelasnya adalah disiplin. Biasanya kalau sudah dikatakan, nah hadir jam 7.00, biasa siswa yang perempuan itu bisa biasa mereka lebih tepat waktu ya dan perempuan. Nah, laki-laki kita siswa laki-laki biasanya yang ini. Nah, bagaimana cara kita meyakinkan dia bahwa nah disiplin itu baik loh untuk kamu loh. Kedepannya ini kamu yang akan merasakan manfaat dari disiplin itu, ya, dengan berbagai cara. Apa cara-caranya? Ya, nanti di luar kesepakatan ini kita bahas kembali ya. Yang jelasnya kita menggunakan berbagai cara agar untuk melakukan mengingatkan siswa kita tentang disiplin positif ini, ya. Memang tidak mudah ya. Satu PR untuk kita ya, satu PR bahwa kita harus melakukan budaya positif ini, kan kita pelan-pelan saja dulu ya, menggunakan cara-cara yang biasa dulu. Nanti kita berusaha meyakinkan lebih kepada siswa laki-laki agar dia mau mengikuti disiplin positif atau keyakinan kelas ini, ya. Oke. Ya, sekian dulu jawabannya ya. Next, mungkin saya bisa langsung saja. Ya, ini materi yang menurut saya sangat menarik. Ya, meskipun saya tidak terlalu mengerti dalam materi ini, tapi kita share saja, sharing. Dihukum oleh penghargaan. Kenapa sih penghargaan itu bisa menghukum? Ternyata Bapak Ibu, yang saya dapatkan di sini bahwa penghargaan itu, penghargaan yang berlebihan ternyata juga bisa menjadi hukuman bagi siswa. Iya, penghargaan ternyata bisa menjadi hukuman, ya. Kenapa bisa penghargaan itu bisa menjadi hukuman? Ya, kita lihat ini ya. Pengaruh jangka panjang dan jangka pendek, ya. Pemberian penghargaan bisa menjadi hukuman. Misalkan saya bilang, Pak Abdullah, nanti kalau kamu ranking 1 di kelas, saya akan berikan kamu motor yang bisa terbang. Ya. Sekali dia ranking 1, kita berikan motor yang bisa terbang. Ya. Pak Abdullah, kalau kamu ranking 1 lagi, nanti apa ini? Sudah dikasih motor yang terbang, apalagi kita akan sulit lagi. Nah, Pak Abdullah akan sulit lagi
apalagi ranking 1 deh. Nah dia akan untuk apa saya belajar, yang penting bisa ranking 1. Dia akan melupakan mengapa dia belajar. Dia tidak termotivasi lagi untuk menjadi pintar, tapi dia termotivasi, apalagi yang kasih gak ibu nanti kalau aku deh juara 1 Kak. Nah meskipun dengan cara-cara yang tidak baik, ya dia tidak lagi senang karena dia ranking 1, dia tidak lagi senang karena bisa mempelajari ini. Nah dia senang karena dia mendapatkan penghargaan terus-menerus. Ya, dia mengidamkan lagi penghargaan, bukan lagi ranking 1-nya yang mau, tapi dia mau mendapatkan penghargaan dari ibunya. Begitupun kalau misalkan ada siswa kita, dia bisa menjawab satu pertanyaan, ya kamu bagus. Next dia menjawab lagi, dia akan merindukan penghargaan kita yang begini-begini, ya. Iya, bagus kok. Kenapa nih ibu guru tidak kasih lagi penghargaan? Itu dia akan merindukan hal itu lagi. Jadi efek jangka panjang ini penghargaan ini yang ditangguhkan. Jadi berilah penghargaan yang sewajarnya saja. Iya, penghargaan menghukum. Ya, penghargaan biasa menghukum. Seperti tadi motor yang bisa terbang, Pak Bado akan terus belajar, Pak Abdul akan terus belajar. Dia akan terbebani. Bagaimana ini kalau misalkan dikasih ke motor, masa tidak bisa bertahan? Dia akan merasa terbebani atau merasa dihukum atas penghargaan yang telah diberikan. Iya betul. Kita percepat saja banyak sekali. Penghargaan mengurangi ketepatan. Ya, misalkan kalau kamu bisa menyelesaikan tugas ini, saya akan beri kamu buku 5 buah. Ya, dia akan cepat-cepat meskipun tulisannya jelek, meskipun tidak benar caranya menjawab, tapi dia ingin segera menyelesaikan buku itu. Maka karena dia ingin mendapatkan 5 buku, maka kenyamanan dalam mengerjakan tugas itu hilang, ya. Itu kalau kita selalu memberikan penghargaan. Terus penghargaan tidak efektif, ya, di mana-mana itu penghargaan tidak pernah efektif. Terus penghargaan merusak hubungan. Misalkan sepertinya ada kita punya 2 siswa. Yang pertama tidak pernah dapat prestasi, yang kedua selalu dapat prestasi. Terus kita kasih lagi, misalkan yang kedua dapat juara 1 NTQ, kasih lagi penghargaan. Yang satu tidak pernah dapat penghargaan, dari saya maka saya deh tidak pernah dikasih penghargaan. Nah itu yang disebut dengan penghargaan merusak hubungan, karena hubungan 2 siswa ini menjadi rusak karena penghargaan yang telah kita berikan kepada yang A. Kita kasih terus penghargaan, yang B karena dia tidak pernah mencapai apa-apa kita tidak kasih penghargaan. Nah maka penghargaan yang harusnya memperbaiki seseorang, kita jadi malah merusak hubungan antara A dan B. Iya begitu Bapak Ibu. Iya, ya. Saya tahu banyak sekali pertanyaan yang ada di kepala Bapak Ibu, tapi next dulu ya. Iya. Sebenarnya ini adalah tindakan guru ya. Apa ini? Mencatat. Ya maklum pemateri ini agak ragu, jadi kita tegak saja di sini ya. Oke. Ternyata ini materi tentang hukuman dan konsekuensi, ya. Sejauh mana hukuman dan konsekuensi, ya. Hukuman itu adalah sesuatu yang didapat oleh siswa setelah melakukan kesalahan, ya. Hukuman itu adalah ganjaran yang didapatkan oleh siswa setelah melakukan kesalahan. Sementara konsekuensi adalah hal yang harus diperbaiki. Perhatikan ini Bapak Ibu, garis bawahnya adalah diperbaiki setelah siswa melakukan kekeliruan. Ya. Hukuman adalah ganjaran, sementara konsekuensi adalah
Ya, perbaiki ya sesuatu setelah kita melakukan kekeliruan. Kira-kira mencatat 100 kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Apakah itu hukuman atau konsekuensi? Menurut Bapak Ibu itu hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Ya, itu adalah hukuman karena tidak ada sama sekali hubungannya dengan pembelajaran. Tidak ada sama sekali hubungannya. Mencatat 100 kalimat itu adalah hukuman karena tidak ada sama sekali hubungannya dengan pembelajaran. Kemudian lari mengelilingi lapangan karena terlambat ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke. Murid diminta untuk push up karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman, betul ya. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi karena dia memperbaiki tindakan atas kekeliruan yang telah dia lakukan. Bagus. Jadi kita harus mulai memilah-milah untuk siswa kita yang mana kita pilih, menghukum dia atau memberikan konsekuensi atas tindakan kekeliruannya. Selanjutnya, membersihkan tumpahan air di meja karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi, bagus. Next, meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian karena tidak menggunakan sepatu hitam. Dia hukuman. Ya, betul. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit masuk pelajaran PJOK. Kira-kira itu hukuman atau konsekuensi? Karena ini pelajaran PJOK. Konsekuensi, bagus. Ya, saya pikir Bapak Ibu telah memahami tentang hukuman dan konsekuensi. Next. Ya, inilah dia perbedaan dampak dari hukuman dan konsekuensi. Iya, sesuatu yang menyakitkan dan harus terjadi. Ya, sesuatu yang harus terjadi. Kita bisa baca sendiri, Bapak Ibu, apa perbedaan hukuman dan konsekuensi dan apa dampaknya untuk kita dan untuk psikologi anak-anak kita. Kita lihat dampaknya. Ya, di situ di hukuman sudah dijelaskan bahwa sesuatu yang menyakitkan. Ya, lihat. Ya, lihat itu. Nah, hukuman biasa bersifat paksaan, ya, paksaan. Kemudian konsekuensi itu stimulus dan tanggapan. Ya, mendorong anak menyakiti dirinya sendiri. Ini adalah dampak dari hukuman, mendorong anak menyakiti dirinya sendiri. Seperti menulis 100 kali itu kan tangannya sakit, ya, mendorong anak untuk menyakiti dirinya sendiri. Sementara konsekuensi mendorong anak menyesuaikan diri, seperti tidak lagi menumpahkan gelas air dalam gelas saat belajar. Iya, marah, merasa bersalah, merasa tak dihargai. Ini dampak, semua ini dampak. Ya, kehilangan hak, ya, diasingkan dan dibuat tidak nyaman untuk sementara. Untuk konsekuensi jelas ada ini, tapi dia hanya bersifat sementara. Ya, Bapak Ibu bisa baca sendiri bagaimana dampak buruk hukuman terhadap kita dan psikologi anak-anak kita. Ya, konsep diri yang buruk, konsep diri yang baik. Ya, ini lihat sangat jauh perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Next. Ya, next kita masuk ke kebutuhan dasar manusia. Pada dasarnya semua orang membutuhkan hal ini, ya. Pada dasarnya semua orang membutuhkan 5 kebutuhan dasar ini. Yang pertama yang dikenal itu adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Ya, kita butuh nasi, lauk pauk dan lain-lain untuk bertahan
hidup, sandang, papan, dan pangan untuk bertahan hidup ya. Kita butuh itu, betul? Ya, selanjutnya yang ada cinta-cinta itu, ya love gambar itu adalah hati. Kita butuh kasih sayang. Siapa dong di antara kalian yang tidak butuh kasih sayang? Ya, kita butuh kasih sayang, betul Pak Ardi? Iya. Selanjutnya kita butuh kesenangan. Ya, meskipun kita dapat sandang, papan, dan pangan, kita dapat kesenangan, tapi kita juga mau senang, ya. Kita mau senang kayak pergi healing, traveling, dan lain-lain, ya. Iya, kita butuh kebebasan, ya. Siapa yang mau dikekang? Selama ini siapa yang mau dikekang? Tidak ada kan? Jadi kita butuh kebebasan dan kita butuh penguasaan, ya. Mau tahu nggak kenapa dibilang jagonya itu? Ya, jadi kita butuh penguasaan materi atau sesuatu. Kita butuh sesuatu mau dibilang jago kan dalam bidang-bidang apapun, ya. Entah dalam bidang matematika, dalam bidang sains dan lain sebagainya. Betul? Iya. Bapak Ibu boleh mengangkat tangan kalau ada salah satu di antara kebutuhan ini yang Ibu merasa saya tidak butuh itu. Kira-kira ada yang mana? Semuanya dibutuhkan. Iya. Semuanya dibutuhkan, mulai sandang, papan, dan pangan, kemudian kebutuhan kasih sayang, kemudian kebutuhan kesenangan, penguasaan, dan kebebasan. Ini adalah 5 kebutuhan. Jangan berpikir bahwa kita saja yang butuh. Anak-anak yang kita pimpin selama ini juga butuh, Bu. Ya, anak-anak yang selama ini kita ajar membutuhkan 5 kebutuhan ini. Jadi setiap tindak tanduk anak-anak itu karena ada kurang satu dari kebutuhan ini, ya. Jadi mereka yang nakal, yang bandel, yang sering terlambat, pasti ada salah satu dari kebutuhan ini yang tidak terpenuhi, ya, tidak terpenuhi. Makanya dia melakukan pelanggaran atas aturan. Kita tadi saya butuh itu. Ingat, anak-anak yang kita pimpin juga butuh. Jadi jangan mau mencukupi kebutuhan sendiri, padahal kebutuhan anak-anak yang selama ini kita harus penuhi tidak kita penuhi, ya. Ya, jadi penting untuk menyadari hal itu. Jadi kita penting melakukan pendekatan kepada anak, tapi bukan sebagai teman, ya. Nah, bagaimana kita tahu kondisinya bagaimana? Oh, jangan sampai dia bandel pada saat yang tadi karena dia lapar, ya. Dia tidur pada saat yang tadi karena dia haus, ya. Atau jangan sampai dia tidur, oh ternyata dia butuh cinta, ya. Bisa jadi, ya. Bisa jadi orang-orang yang keluar dari broken home, ya. Ternyata dia butuh cinta. Marilah kita hafal ini 5 dasar kebutuhan. Yang pertama kebutuhan cinta dulu. Sandang, papan, dan pangan atau untuk bertahan. Yang kedua kebutuhan ya cinta dan kasih. Yang ketiga kesenangan. Anak-anak juga butuh bersenang-senang. Selanjutnya kebebasan. Anak-anak juga mau bebas. Tidak ada orang yang boleh menghukum selama ini, ya. Jadi kalau ada anak-anak yang memberontak, jangan-jangan anak ini butuh kebebasan, ya. Next, kebutuhan. Ya, ini ada kasus, ya. Kita lihat. Ada yang bisa baca saya satu orang? Ya, silakan. Ibu Adi, guru kelas 5 SD, pelita hati sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya. Agus, beberapa anak telah datang mengeluh. Agus yang seringkali meminta bekal makan siangnya mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Adi, apa yang Anda lakukan? Menurut Anda, apa alasan Agus melakukan hal tersebut?
Masih ada lagi? Ya. Terima kasih Bu Suryani ya. Give applause to Bu Suryani. Sudah tergambar dalam ibu, dia selalu meminta bekal makan siang. Berarti kira-kira kebutuhan apa? Ada yang bisa menebak? Iya, survival atau senam pala ya? Iya, kita lihat di sini ya. Iya, apabila Bu Ani melakukan wawancara dengan Agus, apabila jawaban Agus karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang, kebutuhannya adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Ya. Apabila jawaban Agus karena ia sedang senang temannya jadi memperhatikan dia, kebutuhannya adalah cinta dan kasih. Iya. Kemudian apabila jawaban Agus adalah dia merasa hebat karena temannya jadi takut dan menuruti keinginannya, kebutuhannya adalah penguasaan. Apabila jawaban Agus karena dia merasa bosan dengan bekal yang dibawakan ibunya karena selalu membawakan bekal yang sama, kebutuhannya adalah kebebasan. Ya, apabila jawaban Agus adalah karena iseng saja dan dia menikmati ekspresi wajah temannya yang kesal karena diambil makanannya, kebutuhannya adalah kebutuhan kesenangan. Ya, jadi jawabannya adalah tergantung dari jawaban yang Agus. Jadi kalau ada siswa tak nakal atau bandel, boleh Bapak Ibu melakukan wawancara. Oh, dia masuk dalam kebutuhan apa nih? Ya, kita bisa langsung, jangan langsung dites. Kau harus meto kau itu bagus. Ya. Padahal kita tidak tahu kebutuhan mana yang berusaha Agus penuhi. Ya, siapa tahu ada Agus lain di luar sana ya. Kita bisa. Next. Oke, materi selanjutnya akan dibawakan oleh Ibu Sudarmi ya, CGPR 9. Tapi sebelum itu ada pertanyaan untuk materi saya. Cukup. Terima kasih atas kesempatannya. Ya, aplaus dulu untuk saya. Silakan Bu dan baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Terima kasih komentari sebelum saya, Ibu Nurul, sungguh luar biasa sekali materi yang dibawakan ya. Apa untuk Bu Nurul? Ya. Baik, Bapak Ibu bagaimana? Masih semangat? Masih konsentrasi? Oke. Kalau masih ya kita tetap konsentrasi lagi ya. Tapi ada perbedaan sedikit ya, di mana tetap konsentrasinya. Oke, kalau saya disebut satu, tepuk satu kali, satu ya. Kemudian kalau saya sebut dua, tepuk dua kali. Kalau tiga, tidak berbunyi. Ya, mau bagaimana gayanya, begingkar, yang jelasnya tidak berbunyi ya. Oke, jadi kita mau coba dulu. Aku masih konsentrasi ini pada jam-jam segini ya. Jam-jam BBS, bobo siang, bobo siang ya. Oke, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Mau BBS kami ya, bobo siang. Oke, sekali lagi. Konsentrasi. 3, 1, 3. 1, 2. Oke, tepuk tangan. Oke, sekarang masih semangat? Saya mau dengar dulu semangatnya. Apabila semangat. Jadi kalau saya mengatakan mana semangat, tak? Ini semangat. Ya, ini semangatku. Ya, boleh semangat, tak? Ini semangatku. Where is your spirit? Ya, this is my spirit. Ya, bisa ya? Bisa. Oke, mana semangat, tak? Ini semangatku. Boleh semangat, tak? Ini semangatku.
atas kesempatannya Bapak Ibu untuk bersama kami dalam kegiatan kami yaitu definisi untuk pengimbasan khususnya pada modul 1.4 ini ya, di mana kami akan berbagi ya tentang materi yang telah kami sampaikan. Jadi kami berdiri di hadapan Bapak Ibu itu bukan menunjukkan bahwa kami orang hebat sudah mampu menyelesaikan materi ini, tidak ya. Kami hanya ingin men-sharing apa yang telah kami dapatkan. Semoga ya kita bisa sama-sama berkolaborasi dalam mewujudkan budaya positif ya di dalam kelas maupun di sekolah kita ini ya. Oke, baik Bapak Ibu ya, untuk materi saya ya saya akan coba membawakan 2 materi yaitu posisi 5 posisi kontrol dan berikutnya nanti ada restitusi ya. Nah, baik Bapak Ibu, untuk 5 posisi kontrol ini juga masuk dalam penerapan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Nah, menurut Dr. William Lawson ya, yaitu ada 5 posisi kontrol seperti yang Bapak Ibu bisa lihat di depan, yaitu ada sebagai pengukur, ya, ada sebagai teman, ada sebagai pembuat rasa bersalah, ada pemantau, dan yang terakhir itu ada manajer. Nah, seperti apa itu pengukur? Ya, mungkin sebenarnya kita sudah pernah melakukan semua ini ya, cuman kita tidak tahu, kita tidak sadari bahwa oh saya sudah menerapkan posisi misalnya sebagai penghukum atau teman dan sebagainya. Nah, baik Bapak Ibu, untuk penghukum itu ciri-cirinya itu dia biasa itu suara tinggi, suara kasar, ya, menghardik, menunjuk-nunjuk, ya, bahkan biasa membuat sakit hati, ya. Contoh biasa kalimatnya, selalu terlambat ini, pemalas mentok ini, awas kau ya. Nah, biasa seperti itu. Lari kakak dulu, lakukan 10 kali. Nah, biasa seperti itu, ciri-cirinya, ya. Oke, kemudian kalau sebagai teman, teman itu biasa itu ciri-cirinya suaranya lembut, mengheningkan, ya, tapi kata-katanya itu bisa membuat ya bisa diri itu merasa bersalah, ya, merasa bersalah dan merasa gagal. Nah, biasa itu kata-katanya itu atau kalimatnya, contoh misalnya, tidak kasihan kau sama mama, selalu begitu, bagaimana itu nak kalau orang tua tak tahu? Atau misalnya, tidak kasihan ki sama ibu, tidak kasihan ki selalu kata buki, tidak kasihan ki nanti apa nak bilang ke kepala sekolah ini itu sudah gitu, tidak becus sih dalam anak-anak, tidak kasihan gitu nak. Nah, seperti itu, ya. Jadi dampaknya itu, yaitu bisa membuat anak-anak merasa bersalah, rendah diri, ya, gagal. Sama dengan penghukum tadi, yaitu dampaknya itu, ya ketika kita melakukan ya sebagai posisi kontrol penghukum, anak-anak itu mereka akan mereka akan bertambah lebih keras, ya, bertolak belakang, bahkan mereka bisa saja benci sama kita. Kenapa? Itu sudah sini marah-marahnya, masuk kelasnya itu, nah, itu biasa dampaknya karena diri kita. Kemudian, ya, sebagai teman, ya, kalau teman biasanya itu ciri-cirinya itu kita seakrab dengan anak-anak, ya, seakrab sama anak-anak, bicaranya manis, lembut, dalam menit tidak apa ciri, ya, begitu. Nah, itu dampaknya apa? Itu dampaknya bisa membuat anak-anak itu akan terus melakukan kesalahan yang sama, ya, kenapa? Apa ini? Sudah kenal lagi, ya, seperti itu. Kemudian pemantau. Nah, kalau pemantau ini Bapak Ibu, biasanya guru itu sudah punya catatan tentang perilaku peserta didiknya, ya. Kemudian ada konsekuensi yang diberikan. Contohnya, ketika si anak tidak melakukan pekerjaan rumah, ya, dari si guru ya biasanya, Acok, dari tadi diperhatikan, tidak ada tugas muka. Nah, nanti istirahat, ya, masuk ke ruang guru, dikasih ke tugas. Nah, seperti itu, ya, seperti itu. Kemudian sebagai manajer, ya, kalau manajer ini
bisa lebih mandiri atau bertanggung jawab atas perilaku yang dilakukannya. Nah, si guru mendukung ya, maksudnya bukan mendukung kesalahannya, tapi mendukung si anak untuk mencari atau menuntun si anak dalam mencari solusi dari permasalahannya sendiri. Diajarkan anak-anak untuk bisa mencari sendiri ya penyelesaian atau solusi dari masalahnya dengan dituntun oleh kita si guru tadi. Jadi pada posisi mengajar ini, si guru tidak langsung menghukum atau langsung menasihati, tapi dipahami dulu kenapa si anak bisa melakukan hal tersebut. Baik Bapak Ibu, bisa dipaham? Oke, nah next. Baik, untuk lebih memahami, di sini ada video ya yang kita bisa tonton bersama dalam penerapan 5 posisi kontrol. Nah, jadi Bapak Ibu bisa lihat, saya selama ini berada di posisi mana ya? Apakah selama ini mendukung teman? Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa menjinak kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kesenja, Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu
Kamu ini ada-ada saja. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai alarm kapan Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Oke, baik Bapak Ibu yang tadi kita sudah melihat video ya tentang 5 posisi kontrol. Jadi mungkin dengan video tadi itu Bapak Ibu lebih memahaminya terkait dengan posisi 5 kontrol. Nah, yang ingin saya tanyakan, kira-kira ya dari video tadi Bapak Ibu berada di posisi mana selama ini? Penghukum, ada merasa bersalah, yang lain? Atau yang sering dilakukan selama ini? Apa kira-kira? Penghukum. Oke, jadi mayoritas menjawab sebagai penghukum. Oke. Nah, pertanyaan saya kedua, kira-kira Bapak Ibu, bagaimana perasaan Bapak Ibu ya? Misalnya menerapkan posisi penghukum terhadap peserta didik. Apa perasaannya itu? Rasa puas atau bahagia? Nah, bagaimana? Apa perasaannya? Kalau yang selama ini saya lakukan ya identik memang Bu dengan posisi kontrol yang pertama tadi penghukum, di mana setelah saya melakukan itu kepada siswa sedikit ada rasa puas seperti itu tanpa saya menghiraukan bagaimana perasaan ini anak saya kasih seperti itu. Terima kasih ya Bu Fitri atas sharing pengalamannya ya. Iya, jadi mungkin ya
dalam posisi pun itu penghukum ya ada rasa puas ya. Karena apa? Ya karena kita merasa bahwa ketika menghukum anak-anak itu kita rasa puas. Karena selama ini anak mungkin yang merasa selalu melakukan tersebut, ya kita sakit hati. Jadi kita menghukum, ya kita seolah-olah balas dendam ya, tanpa memikirkan bagaimana perasaannya si anak tadi. Jadi seperti yang saya katakan sebelumnya ya, bahwa dampak dari penghukum itu salah satunya ya yang paling fatal itu anak itu bisa membenci kita, ya bisa membenci kita sehingga yang tidak masuk di kelas kita. Jadi kalau misalnya ada anak-anak yang mungkin sering tidak masuk ke kelas kita, itu dipertanyakan dulu. Kenapa kira-kira? Apalagi kalau untuk mata pelajaran lain mereka sering masuk, tapi kalau mata pelajaran kita tidak masuk, itu ada tanda tanya. Ya, jadi harus dipertanyakan. Jangan 100% menyalahkan anak tersebut. Oke, baik. Next, slide yang berikutnya. Nah, oke. Baik. Pertanyaan saya ketiga, sebelum kita masuk ke sini, saya mau bertanya, Bapak Ibu kira-kira dari kelima posisi kontrol tadi itu, kira-kira yang mana paling ideal ya untuk diterapkan? Dari posisi penghukum, rasa bersalah, teman, manajer. Nah, kira-kira yang batu yang paling ideal untuk kita terapkan itu posisi apa? Ya, posisi. Iya, tepat sekali Bapak Ibu ya, sebagai posisi manajer. Saya kira Bapak Ibu bisa lihat tadi ya, kenapa bisa dianggap posisi manajer itu adalah sebagai yang paling ideal. Jadi ini bukan menggurui ya, saya juga selama ini yang mungkin seperti itu tadi ya, yang sering melakukan penghukum. Tapi mudah-mudahan dengan materi ini kita bisa merubah sedikit demi sedikit, bertahap demi bertahap untuk mengubah menjadi menerapkan posisi manajer ya. Oke, baik. Ini ada tugas bersama ya terkait dengan posisi 5 modul tadi. Baik Bapak Ibu, coba kita bersedia menjawab bersama-sama. Kira-kira siapa yang mengatakan atau posisi mana ya yang sesuai berdasarkan pernyataan yang diberikan. Yang pertama, saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira posisi apa itu Bapak Ibu? Membuat? Oke, nanti kita lihat ya apakah benar. Jadi saya merasa kecewa sekali dengan kamu. Menurut Bapak Ibu itu adalah membuat rasa bersalah. Nah, yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Ya, kira-kira apa Bapak Ibu? Penghukum. Oke, penghukum ya. Nanti kita lihat lagi apakah benar. Oke, selanjutnya, ayolah lakukan dulu Bapak atau Ibu. Ya. Ya. Oke. Yang ketiga, selanjutnya, apakah kamu mendapat stiker bintang ini? Ya, apakah kamu mendapat bintang stiker ini? Ya, ceria. Mungkin ada bintang stiker ini. Nah, kira-kira apa? Hah? Teman? Ada pemantau? Mungkin dapat bintang stiker ini? Mungkin. Kira-kira apa? Teman, oke, ada teman, ada pemantau. Oke, nanti kita lihat ya. Itu soalnya di apa itu? So apa itu tadi itu ya? Mungkin dapat stiker ini? Mungkin. So apa kira-kira itu ya? Oke, kemudian yang selanjutnya, bagaimana? Kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Meja. Oke, dan yang terakhir, kamu selalu yang paling terakhir. Oke? Hah? Kamu selalu yang paling terakhir. Pemantau, penghukum. Oke, coba Pak Abdullah kita lihat kira-kira jawabannya apa ya? Apa ya? Ya. Saya kecewa sekali dengan kamu itu sebagai pembuat orang rasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya sebagai penghukum. Ayolah lakukan demi ibu teman. Maksudnya ini, kita selalu PKT ya supaya suka ya dari teman. Kemudian
posisi mengontrol. Oke, lanjut Pak Bila. Oke, baik Bapak Ibu. Terkait sebagai posisi mengontrol tadi sudah selesai. Sekarang saya mau masuk ke restitusi. Ya, baik Bapak Ibu. Apa itu restitusi? Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi buruh untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat, ya, menurut teori Boston 2004. Jadi dalam melakukan restitusi ini ada namanya segitiga restitusi. Ada 3 tahapan yang bisa dilakukan dalam. Coba lihat berikutnya. Ya, ini ya segitiga restitusi. Itu ada 3 tahapan yang bisa kita lakukan untuk bersama anak-anak dalam memperbaiki kesalahan mereka, ya. Jadi yang pertama itu kita mulai dari bawah, ya. Ya, yang pertama itu tahap pertama itu menstabilkan identitas. Nah, apa itu menstabilkan identitas? Apa tujuannya? Yaitu pada saat menstabilkan identitas itu kita mempulinggaunkan dulu perasaan anak-anak, ya. Tidak langsung menghardik, tidak langsung mempunish mereka, misalnya kau malas, ya, atau dan sebagainya. Tapi kita mempulinggaunkan perasaan mereka dengan tujuan supaya anak-anak merasa santai dulu, nyaman dulu. Karena ketika mereka merasa nyaman, santai, mereka bisa ngomong secara jujur, ya. Jadi contoh kata-katanya itu ya, misalnya setiap orang pasti melakukan kesalahan. Tidak ada orang yang benar semua, ya. Pasti ada kesalahan, pasti pernah melakukan kesalahan. Atau bisa juga kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini, ibu juga pernah, ya. Jadi ya kalau misalnya kata-kata seperti itu dikasih, bagaimana perasaan tak? Ketimbang gimana kau ini, bagaimana perasaan tak? Kita tenang, ya. Oh, ternyata ibu dia paham perasaan saya, ya. Mas ternyata ada orang yang bisa memahami situasi saya. Yang kedua, ya Bapak Ibu, ya, kategori itu validasi tindakan yang salah. Nah, apa yang dimaksudkan di sini validasi tindakan yang salah? Yaitu kita menggali, mencari tahu kenapa bisa si anak melakukan hal tersebut. Kenapa si anak bisa atau tidak acuh, ya, terhadap, ya, mata pelajaran kita. Jika kita masuk, mereka santai atau tidak acuh, tidak memperhatikan, ataupun kenapa si anak bisa tidak mengerjakan tugas yang kita berikan, ya, kita gali. Kemudian biasanya kita kalimat yang digunakan itu ya contohnya, kamu tentu punya alasan kenapa kamu melakukan itu, ya. Jadi ditanya dulu anak-anak, jangan langsung dijudge, dinilai. Karena menurut teori positif kontrol, ya, teori kontrol itu bahwa setiap tindakan baik salah atau buruk itu pasti ada tujuannya, ya. Jadi kita harus tahu seperti itu. Kemudian yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Nah, ya, apa itu menanyakan keyakinan? Ya, disinilah Bapak Ibu, disinilah, ya, kita mendorong anak-anak kita bersama anak-anak, berkolaborasi bersama anak-anak untuk membantu mereka mencari solusi yang dikeluarkan dari diri mereka sendiri. Tujuannya itu supaya mereka mandiri dan bertanggung jawab terhadap perilaku dan sikap mereka. Ya, bukan kita yang kasih masukan, oh kamu harus seperti ini, kamu harus seperti hal yang ini yang harus kamu lakukan, ya. Tapi kita hanya menuntut mereka, ya, bersama-sama. Baik, oke, bisa dilanjut. Ya. Oke, saya mungkin kita di sini, ya. Oke, baik, saya kira ini tadi saya sudah jelaskan Bapak Ibu, ya. Yang nomor 1 itu menstabilkan identitas, ya. Tapi mungkin lebih terjabarnya, ya, saya baca, ya. Oke, badan ini bertujuan merubah orang yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi orang sukses.
kondisi ini sangat tepat kita gunakan untuk menstabilkan identitas ya. Kita membantu menenangkan mereka, ya, membantu menenangkan anak-anak dan mencari solusi untuk permasalahannya. Kita harus meyakinkan si anak dengan mengatakan kalimat-kalimat seperti ya, seperti saya bilang tadi ya, bahwa oh nak berdosa itu tidak apa-apa ya, semua orang pasti pernah melakukan kesalahan ya, bapak juga pun atau ibu juga pernah melakukan kesalahan ya, atau juga kita bisa mengatakan oh ibu di sini tidak mencari siapa yang salah ya, tapi kita mau mencari solusi. Nah, oke, baik, masuk Pak selanjutnya ya, tahap kedua ya, tahap kedua tadi apa Bapak Ibu? Ya, memvalidasi tindakan yang salah. Nah, apa itu? Apa yang dilakukan pada saat memvalidasi tindakan yang salah? Kita apa anak-anak? Iya, benar sekali. Ya, tepat sekali Bapak Ibu ya. Jadi pada saat memvalidasi tindakan salah itu disini kita menggali kenapa mereka melakukan hal-hal tersebut ya. Ya. Kita terlebih dahulu memahami kebutuhan dasar yang mendasari tindakan murid kita. Nah, ini yang ingin saya tekankan. Ya, jadi ketika ada anak-anak kita yang contohnya tadi acuh tidak acuh ya terhadap kita ya pada saat kita melakukan proses pembelajaran, ya seperti yang saya katakan jangan langsung mencari tahu dulu kenapa dia melakukan seperti itu. Mungkin kebutuhan dasar anak tersebut tidak terpenuhi seperti yang telah dijelaskan oleh Ibu sebelumnya. Ada kan 5 kebutuhan dasar. Ya, mungkin si anak ini tidak terpenuhi kebutuhan dasar kebebasannya. Ya, mungkin pada saat kita mengajar itu terlalu terlalu disiplin. Goyang sedikit, awas iya, ditekan. Mau minum, awas ya, awas minum. Mau mungkin pergi bersama teman yang berkelompok, awas jalan. Ya, jadi merasa tertekan, tidak ada kebebasan. Ya, jadi tidak ada semangat untuk belajar. Nah, kemudian ya mungkin juga kebutuhan dasar kesenangan. Kesenangannya tidak terpenuhi. Mungkin cara kita mengajar ya terlalu menonton. Nah, iya, kenapa sekali ya? Terlalu menonton mungkin. Oke, anak ini ya, lihat di halaman 112, catat ya. Ya, seperti ya. Dalam meja pada saat jam-jam pulang, suasana panas, mengantuk nih, haus nih, lapar nih. Nah, ya harusnya mungkin kita bisa melakukan kayak stretching ya, atau bisa memberi yang biasa saya lakukan, ibu panas, di luar ya, oh ya silakan di luar, tapi ya tetap selesai tugasnya. Kita paham kebutuhan dasar mereka apa, ya saya kira seperti itu. Kemudian balik lanjut. Nah, yang ketiga yang terakhir menanyakan keyakinan. Ya, langkah ini ya. Ketika langkah pertama dan kedua sudah dilakukan, yaitu tadi ya, langkah yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua memvalidasi tindakan sudah dilakukan, ya maka anak lebih siap dikaitkan dengan nilai kebaikan yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Pertanyaan-pertanyaan di bawah ini menghubungkan keyakinan anak, ya keyakinan kelas dan keluarga. Contohnya, ya kamu nak mau jadi seperti apa nanti? Ya, ataupun apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati sebelumnya, atau apa nilai-nilai keyakinan yang telah kita sepakati sebelumnya. Nah, apakah kira-kira yang kamu lakukan ini sudah sesuai keyakinan yang telah kita buat? Kalau misalnya tidak sesuai, apa yang harus anak lakukan? Seperti itu ya Bapak Ibu. Baik. Ya, baik Bapak Ibu. Nah, di sini ada 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertamanya itu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi restitusi ini kita anak-anak kita ada anak itu dia atau kita membentuk anak-anak untuk lebih bertanggung jawab, untuk bisa membuat anak-anak belajar dari kesalahan mereka ya. Bukan untuk kesalahan, bukan untuk kita membalas
dendam, ya. Oke, kemudian untuk memperbaiki hubungan. Nah, kalau kita lihat tadi, kira-kira posisi yang bisa, ya, hubungan kita dalam harmonis sama anak, kira posisi mana? Manajer. Kalau kayak teman bagaimana? Apa bisa? Teman, bukan teman. Hah? Bisa, tapi ya kurang karena apa? Karena itu akan mereka kan membuat apa ya, ketergantungan, ya, mengharap, ya. Jadi perubahan sikap mereka bukan dasar dari instinktifnya, ya. Jadi itu Bapak Ibu ya, saya lupa tadi katakan bahwa pada tahap ketiga tadi ya, yaitu menanyakan keyakinan. Di situ kita mau bentuk motivasi instinktifnya anak-anak. Apa itu? Yaitu mulai dari kesadaran dari dalam diri mereka bahwa oh, saya tidak bisa lakukan ini karena ini akibatnya buruk, ya. Bukan karena takut dihukum, bukan karena mau dapatkan penghargaan, ya, tapi ada kesadaran dari dalam diri mereka sendiri. Nah, itulah yang pentingnya pada saat keyakinannya. Oke, kemudian tawaran, bukan paksaan. Jadi kita menawarkan ke anak-anak, ya, kira-kira anak-anak, ya, apa solusi yang terbaik, apa yang bisa Anda lakukan, ya, dalam memperbaiki kesalahan kita. Bukan kau seperti ini, ya, kau tidak boleh lambat terlalu lagi, harus kerjakan PR, ya. Kalau tidak, ya dihukum, ya. Jadi kita melakukan, bukan kita memaksa anak-anak. Kemudian restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Itu yang tadi saya katakan, kita membentuk anak-anak supaya kesadarannya muncul dari diri mereka, ya, bukan karena paksaan atau mau mendapat penghargaan. Oke, baik. Kemudian restitusi diri adalah cara yang paling baik memperbaiki diri. Sepakat Bapak Ibu? Sepakat. Ya, kita sepakat bersama-sama. Kemudian restitusi fokus pada karakter, ya, bukan pada tindakan. Kemudian restitusi fokus pada solusi. Sepakat? Ya. Kemudian yang terakhir, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi kita berharap dengan melakukan restitusi ini Bapak Ibu, ya, kita bisa membentuk anak-anak kita kembali, maksudnya pada kelompoknya, itu maksudnya pada lingkungan yang positif, ya Bapak Ibu. Iya. Kemudian lanjut. Ya, ini ada contoh, ya, contoh penerapan segitiga restitusi. Videonya ada apa? Ya. Tadi Bapak dengar laporan dari katanya kamu sering berapa? Iya. Menurut ingatanmu sudah berapa kali kamu terlambat? Sering terlambat itu apakah suatu kesalahan atau bukan? Baik, sering berbuat salah itu manusiawi. Setiap orang itu pernah berbuat salah. Tergantung bagaimana kamu untuk memperbaiki kesalahan itu. Bagaimana setuju? Oke, tadi sering terlambat pasti punya alasan. Kenapa sih kamu datang sering terlambat? Saya sering datang terlambat karena saya berangkat sampai terlambat. Jadi saya bantu. Oh iya. Kamu tahu keyakinan kelas apa yang kamu disepakati? Menurut kamu keyakinan kelas apa yang dikatakan? Kamu bisa memperbaiki masalah ini? Apa yang kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Baik, tepat sekali dengan kami. Semangat terus ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sari, kelas 12 dari Saya sangat
senang sekali diadakan diskusi oleh Pak Abdullah untuk menemukan solusi atas kesalahan yang saya lakukan. Saya tidak akan terlambat ke sekolah dan tidak akan membela diri. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah ya, baik Bapak Ibu ya, itu salah satu contoh dari penerapan 3 restitusi ya, konsolidasi dan yang terakhir menanyakan keyakinan. Tapi mungkin sebaiknya ya kita harus bentuk dulu keyakinannya, keyakinan kelas ya. Sebenarnya itu harusnya sudah ada memang keyakinan kelas terbentuk di dalam. Nah mungkin nanti ke depannya ya kita bisa bersama-sama membuat dulu keyakinan kelas. Nah tadi kira-kira ya Zaki kan ini kasusnya apa ya? Nah kira-kira keyakinan apa yang dilanggar oleh Zaki? Ya benar dari waktu. Benar sekali, artinya saya sudah tangkap bahwa Bapak Ibu sudah paham tentang keyakinan kelas dan restitusi. Nah baik Bapak Ibu, saya kira ya cukup untuk materi saya. Dan saya ingin mengucapkan banyak terima kasih atas kesempatan Bapak Ibu ya untuk bersama-sama kami. Mudah-mudahan apa yang kami lakukan itu ya, kami lakukan ini akan bermanfaat ya. Sebenarnya bermanfaat untuk kami secara pribadi ya. Berharap bermanfaat kepada Bapak Ibu, berharap bermanfaat kepada peserta didik kita dan juga untuk sekolah kita. Sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih Bapak Ibu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah pemaparan kami bertiga tentang budaya positif, pembebasan budaya positif. Kami harap apa yang kami lakukan dapat membagikan apa yang kami ketahui dan kami dapatkan di pendidikan guru penggerak. Semoga yang kita yakini dan kita ketahui dapat kita manfaatkan, dapat diterapkan di sekolah kita tercinta SMK Negeri 9 Pinrang. Terima kasih atas perhatiannya, terima kasih atas kesempatan yang diluangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Hadiah. Saya Abdullah